Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, dalam kasih-Nya kita dipertemukan kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk bersama merenungkan firman-Nya, dan sebelumnya mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Kami dapat beristirahat melewati kawal malam, dan kami bangun dalam kasih setia Tuhan. Terima kasih Kau beri kekuatan baru. Dan hari ini Tuhan, terimalah ucapan syukur kami untuk segala hal yang Tuhan buat, yang kami tak mampu untuk sebutkan. Tuhan, terlalu besar kasih setiamu. Hari ini kami membutuhkan Engkau, membutuhkan firman-Mu. Tolonglah kami, karena dengan hikmat-Mu, dengan karya Tuhan yang membuka pikiran kami dapat mengerti apa isi hati Tuhan dalam firman ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari hari ini kita bersama-sama belajar untuk menjadi murid yang percaya. Menjadi murid yang percaya itu, ada yang berkata, oh, menjadi percaya itu mudah sekali, hanya tinggal percaya. Tapi apakah benar menjadi percaya itu sangat mudah? Banyak orang sulit sekali untuk percaya jika mengalami trauma-trauma tertentu. Adanya pengkhianatan, sulit untuk kembali percaya. Belum adanya pengalaman, juga orang sulit percaya. Nggak pernah ngalamin, dia baik nggak? Apa sih yang sudah pernah dia buat sama saya? Banyak orang menjadi ragu-ragu terhadap sesamanya saja, begitu yang terlihat. Jika dalam perjalanan hidup tidak memiliki banyak pengalaman, maka sulit untuk percaya. Atau pernah memiliki pengalaman, tapi pengalamannya itu pengalaman yang pahit, maka juga tidak menjadi percaya. Ada orang sulit sekali percaya kepada pasangannya, ada orang yang sulit percaya kepada orang di sekelilingnya, dan dia hanya bisa percaya dengan dirinya sendiri. Percaya kepada Tuhan yang tidak kita lihat secara mata, secara kasat mata. Percaya kepada Tuhan yang tidak bisa kita raba, itu tidaklah mudah. Tapi hari ini kita mau belajar bagaimana menjadi murid yang percaya. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 30 dan 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semuanya itu telah tercantum di sini, telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Bagaimana Tuhan Yesus di dalam firman-Nya mengingatkan saya dan Bapak Ibu Saudara untuk percaya kepada Tuhan. Kalau kita membaca dan merenungkan bagian ini, ternyata untuk percaya banyak orang memerlukan pengalaman atau memerlukan banyak bukti. Kalau buktinya hanya 1-2, ya sulit percaya. Kalau buktinya masih 10, kurang percaya. Kalau buktinya itu masih 40, masih kurang percaya. Kenapa saya sampai sebutkan 40? Banyak di antara kita sebenarnya telah mengalami banyak hal, tanda-tanda, mujizat-mujizat, pertolongan-pertolongan Tuhan. Tapi saat kita berjumpa dengan masalah baru, kita masih sulit mempercayai Yesus sanggup menolong kita. Kenapa dituliskan memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini? Karena banyak orang berpikir atau menantikan hanya itu saja tanda-tanda yang dibuat oleh Yesus. Aku belum percaya.
Tandanya hanya itu saja. Dia memberi makan, dia bikin orang sakit jadi sembuh, dia bikin orang Lazarus yang mati bisa hidup. Hanya itu saja. Aku nggak mau percaya sama Tuhan. Kalau itu persoalannya mungkin masih lebih mudah. Tapi kalau persoalanku, Tuhan nggak bisa tolong. Banyak orang menunggu banyak tanda-tanda, banyak menunggu pengalaman-pengalaman atau mujizat-mujizat dulu baru percaya. Bapak Ibu Saudara, jika dalam hati kita diam-diam kita berkata, kalau doaku ini dijawab oleh Tuhan, aku akan sungguh-sungguh percaya. Kalau doaku ini dijawab, aku disembuhkan kali ini, nanti aku beri hidupku untuk melayani Tuhan. Apa saja yang Tuhan mau akan kuberikan. Apa saja yang Tuhan minta akan kuserahkan. Apa yang Tuhan mau akan kulakukan. Aku akan melayani Tuhan pagi, siang, sore, malam. Kapan saja Tuhan panggil, aku siap untuk melayani Allah. Apa yang bisa ku berikan, apa bisa yang ada padaku, semua akan berikan. Tapi ya, tunggu, kalau doaku ini dijawab Tuhan, kalau bisnisku ini berhasil, kalau usahaku kali ini goal, aku nanti gitu akan berbuat sesuatu. Karena ini tanda, karena ini aku percaya dengan Tuhan, aku mau mempercayai Yesus. Kalau tapi buktinya dulu ada doaku yang belum dijawab. Tapi buktinya dulu itu kok nggak begini, nggak sesuai dengan yang kuharapkan. Menjadi murid yang percaya jika masih melihat pengalaman-pengalaman. Bapak Ibu buat buku, tulis, ambil pena, pensil atau ballpoint, menuliskan satu persatu dari Bapak Ibu masih kecil, dari Bapak Ibu ingat. Ayo kita tuliskan. Catat apa yang Bapak Ibu pernah alami bersama dengan Tuhan. Terlalu banyak pertolongan Tuhan, terlalu banyak perbuatan Tuhan, tapi kita masih ragu saat kita mengalami persoalan-persoalan baru. Kita masih belum yakin Tuhan sanggup menolong kita. Sehingga kita masih terus berjuang dengan kekuatan kita, mencari cara, kita berjuang dengan pikiran-pikiran kita, dengan kecerdasan-kecerdasan sendiri, dengan kecerdikan-kecerdikan kita, mencoba mencari jalan keluar. Karena kita berpikir yang ini Tuhan gak mungkin urus, yang ini Tuhan gak bisa lakukan. Kita lebih mengandalkan diri sendiri. Sikap orang yang mengandalkan diri sendiri bukti bahwa dia masih meragukan Tuhan, belum mempercayai Tuhan. Jangan ngomong percaya kepada Yesus, tapi jika di dalam dirimu menghadapi persoalan, problem solving yang kita lakukan ternyata adalah mengandalkan diri sendiri, kekuatan diri sendiri, atau mencari orang lain. Kita sulit percaya. Karena sulit percaya kepada sesama, kepada Tuhan pun kita sulit percaya. Karena buktinya nggak ada, atau buktinya kurang banyak. Bapak Ibu Saudara, berapa usia Bapak Ibu Saudara? Apakah 1 tahun sekali Tuhan berbuat baik dalam hidup kita? Ataukah hanya sehari sekali Tuhan berbuat baik? Atau Bapak Ibu sama sekali tidak bisa merasakan kebaikan Tuhan? Banyak tanda-tanda lain yang Tuhan lakukan di hadapan para murid, tapi semuanya tidak dicatat. Bapak Ibu Saudara, tapi dari Kejadian sampai Wahyu, ini sangat cukup untuk membuat saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Besar. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya Dia sanggup pegang kendali. Dialah pemegang kendalinya, dan Dia sanggup memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Saya percaya Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saya percaya sekalipun Tuhan tidak pernah menampakkan diri secara fisik, tangan saya tidak pernah menyentuh
Yesus yang menampakkan diri kepada saya. Saya percaya Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, yang bangkit. Saya tidak pernah raba Tuhan, tapi saya tahu, saya percaya Tuhan ada bersama dengan saya. Banyak hal telah dilakukannya, banyak kesulitan saya telah lewati, banyak kecelakaan saya telah alami. Tapi bukan karena itu, karena Alkitab telah menuliskan Yesus Kristus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, dan Dia memberikan hidupnya untuk saya. Saya percaya, sejarah juga mencatat Yesus Kristus telah lahir di dunia ini. Dialah Mesias. Yesus Kristus telah memberikan hidupnya dan mati di atas kayu salib. Peristiwa ini pun dicatat dalam sejarah dan juga ditulis dalam Alkitab ini. Saya percaya. Mari kita terus belajar menjadi murid yang percaya. Sekalipun di depan mata kita tidak banyak tanda-tanda, atau saat Bapak Ibu Saudara membaca dalam Alkitab mujizat-mujizat Yesus, Bapak Ibu belum yakin karena kurang terlalu banyak. Tapi teruslah membaca Alkitab, karena di dalamnya Tuhan akan memimpin kita di dalam iman untuk percaya kepada Yesus agar kita memperoleh hidup. Bapak Ibu Saudara, mari belajar menjadi murid yang percaya. Sekalipun tangan kita tidak sanggup meraba, sekalipun mata kita tidak sanggup melihat Dia ada bekerja, tapi mari kita yakin dan percaya sepanjang hidup kita, sepanjang jalan hari ini, sepanjang aktivitas hari ini, Dia Immanuel. Dia bersama kita, menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mau menjadi murid yang percaya. Kami butuh Tuhan menolong kami. Pimpin kami selalu untuk membuat kami menyadari, menikmati, merasakan bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Mata kami tidak melihat, tangan kami tidak sanggup meraba kehadiran-Mu. Tapi biarlah iman kami, percaya kami, meyakini bahwa kami tidak berjalan sendirian. Kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus, mendampingi sepanjang perjalanan hidup kami, mendampingi apa saja yang akan kami kerjakan hari ini. Tuhan membentengi, melindungi kami dari yang jahat. Tuhan mengurapi kami, sehingga di dalam hal yang kami kerjakan, orang lain juga melihat dan merasakan Tuhan. Berkati dan urapi hamba-Mu ini. Kami semua, Bapak Ibu Saudara yang bersama kami merenungkan firman-Mu, agar kami, iman kami terus bertumbuh. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.